pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri. Seolah-olah senjata api itu digunakan tidak semestinya dan dibuat gagah-gagahan saja. Akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya keluarga besar almarhum Ananda Gama. Penembakan berujung kematian yang dilakukan oleh polisi kembali terjadi. Nyawa seorang warga sipil dan seorang anggota Polri melayang akibat timah panas dari senjata api milik aparat kepolisian. Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan. Mengapa kasus ini terus berulang? Apa yang salah dari institusi Korps Bayangkara ini? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Publik kembali dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan dengan luka tembak di bagian kepala sebelah kanan. Usai dibedil oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang tega menembak AKP Rianto karena korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal Galian C. Terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak untuk bisa membantu. Sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar menangkap seorang diduga pelaku tambang ilegal Galian C di wilayah hukum Solok Selatan. Belakangan diketahui AKP Dadang kecewa atas penangkapan itu. Saat itu AKP Rianto pergi keluar ruangan untuk mengambil ponsel yang tertinggal di dalam mobilnya. Sementara AKP Dadang membuntuti AKP Rianto dari belakang. Saat di parkiran, AKP Dadang langsung menembak AKP Rianto dari jarak dekat sebanyak 2 kali. Tembakan di kepala itu langsung menyebabkan korban tewas di tempat. Tak hanya itu, usai menembak mati koleganya, AKP Dadang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, sebanyak 7 kali. Ditemukan 6 selongsong peluru dan 7 lubang yang menembus kaca rumah Kapolres Solok Selatan, yang berjarak sekitar 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Mengapa penembakan berujung kematian oleh polisi masih terus berulang? Saat ini sudah bersama saya Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Pak Bambang, ini fenomena yang terjadi lagi, penembakan berujung kematian oleh polisi. Seperti apa ISES mengamati fenomena ini? Ya, saya melihatnya sangat memprihatinkan ya, dan ini harusnya menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh oleh kepolisian, karena ini bukan penembakan yang pertama kali, tapi yang sudah sering kali berulang, dan korbannya bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga di internal kepolisian. Ada problem sistemis di kepolisian, peraturan-peraturan di kepolisian itu sudah sangat banyak, tapi faktanya kasus-kasus ini terus terjadi, dan ini menunjukkan bahwa kontrol dan pengawasan kepolisian itu tidak berjalan dengan baik dan benar.
Oke, ini kan arogansi yang terjadi utamanya juga untuk aparat yang memegang senjata api. Perlukah ada evaluasi screening terkait dengan siapa yang bisa menggunakan senpi untuk tindakan tegas terukur? Senjata api itu adalah salah satu perangkat di kepolisian yang digunakan melakukan tindakan tegas kepada seseorang yang diduga pelaku kejahatan gitu. Makanya penggunaannya harus melalui prosedur yang ketat gitu. Pemanfaatannya, penggunaannya itu harus sesuai dengan tugas. Kalau selama ini kan seolah-olah senjata api itu digunakan tidak semestinya dan dibuat gagah-gagahan saja gitu loh. Ada trigger yang membuat emosi, kemudian memuncullah arogansi dan menggunakan senjata api itu. Karena melekat pada fungsi, setelah fungsi itu tidak dilakukan, itu harus disimpan di logistik kepolisian gitu. Harus disimpan di situ. Jadi tidak setiap kali personel kepolisian itu diberikan senjata api. Oke, tapi perlu diperketat atau tidak Pak Bambang melihatnya terkait dengan evaluasi, tes psikologi, supaya polisi ini tidak menggunakan senjata api untuk gagah-gagahan saja? Ya, memang harus jelas harus diperketat. Tes psikologi harus dilakukan secara berkala. Aturannya memang sudah ada, 6 bulan sekali harus ada tes. Tapi faktanya kan tidak demikian. Tes tidak dilakukan berkala, kemudian kadang-kadang bagi yang senior tidak dilakukan sama sekali. Ini kan jadi menyedihkan gitu. Dan kemudian terkait dengan fungsi penugasan tadi, seseorang yang berada di administrasi itu di persenjatai kan buat apa gitu kan, nggak penting. Reserse misalnya karena resikonya tinggi, bolehlah membawa senjata api. Itu pun juga harus ada melekat pada tugas operasional tadi. Ketika sudah tidak bertugas ya harus disimpan. Dan kemudian atasan yang memberikan tugas itu pun juga harus selalu melakukan kontrol dengan melakukan apel senjata setiap pagi atau setiap malam seperti itu. Usai menembak rekannya hingga tewas, AKP Dadang Iskandar dipecat dari Polri. Sanksi administratif yaitu A. Penempatan pada tempat khusus di ruang Patsus Bitpropam Polda Sumbar selama 2 hari dan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri. Sementara Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan penangkapan pelaku tambang ilegal yang dilakukan oleh AKP Rianto Ulil atas perintah dari dirinya. Sebelumnya Kapolda Sumbar memberikan TR kepada 19 Polres yang ada di Sumatera Barat untuk menindak pelaku tambang ilegal di wilayahnya, termasuk di Solok Selatan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum, ini kan perintah saya. Dari Sentul itu Pak Presiden menyampaikan itu, kemudian Pak Kapolri menindaklanjuti, saya langsung membuat TR untuk seluruh jajaran 19 Polres Pak, bagi yang diketahui ada ilegal itu silakan babak habis. Satu di antaranya Solok Selatan ini. 3 hari usai penembakan AKP Rianto, Polda Sumatera Barat akhirnya menutup tambang galian C yang berada di Batang Bangko, tepatnya di Jorong Bangko, Bentiang Nagari Bomas, Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat. Diduga tambang galian C ini menjadi akar yang menyebabkan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan gugur saat bertugas. Karena kita tegaskan bahwa yang ilegal itu terbukti dengan bukti permulaan yang cukup, ya akan kita proses tuntas. Seperti yang dilakukan oleh tersangka korban ini, tetap akan kita lanjutkan. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku yang ditangkap sebelumnya oleh AKP Rianto Ulil Ansyar turut diamankan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum AKP Rianto Ulil Ansyar tiba di rumah duka. Benarkah sebelum meninggal AKP Rianto sempat berwasiat? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya yang berat.